Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman web dasar. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya memutakhirkan data yang sudah tersimpan di MySQL ya. Pada sesi sebelumnya kita sudah bisa membuat script untuk melihat data mahasiswa seperti ini ya. Atau kalau mau melalui form mahasiswa, di sini ada form, terus ada lihat, masuk ke data mahasiswa. Nah, ini adalah scriptnya yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Jadi ada fancy table, ganjil genap ya. Nah, pada proses mutakhir data kali ini, saya akan coba memberikan dua cara. Cara menampilkan antar mukanya sebenarnya. Yang pertama itu, nanti ketika saya klik npm yang ini, maka akan masuk ke salah satu form, di mana di dalam form tersebut ada dua tombol, yaitu tombol mutakhir dan tombol hapus. Nah, cara yang kedua, nanti kita coba tambahkan ada kolom baru di sini. Judul kolomnya saya akan beri judul namanya proses. Atau kalau misalkan di beberapa framework itu judul kolomnya itu action atau aksi ya. Terserah itu dikembalikan lagi ke Anda masing-masing apa judul dari kolom tersebut. Nah, cara yang pertama kita akan coba membuat ketika saya klik npm akan masuk ke form mutakhir ya. Nah, pertama-tama kita buat file baru. Nah, file baru tersebut, nah di sini misalkan kita beri nama view mahasiswa misalnya. Di sini view mhs titik php. Kita hanya beri blok php dulu. Nah, seperti ini. Jadi belum ada data apa-apa, gitu ya. Atau misalkan di sini kita hanya menampilkan hanya tes saja, misalkan echo di sini tes ya. Nanti kita coba panggil ada link nanti di npm di sini. Nah, kemudian pada bagian npm ini kita akan menambahkan link. Jadi ketika diklik npm yang ini dan bagian yang ini juga akan masuk ke view mahasiswa. Berarti di sini saya coba ke bawahkan supaya enak view-nya. Saya tambahkan di sini link ancor atau a href sama dengan view mahasiswa tadi yang kita buat ya, mahasiswa php. Nah, setelah ini kita buat, coba kita simpan. Nah, kita coba yang ganjil dulu. Kita simpan, terus ini refresh. Nah, maka di bagian ganjil di sini akan berwarna biru nih karena memang ada linknya. Kita coba klik. Nah, akan masuk ke tes atau view mahasiswa yang ini, ya. Nah, sekarang kita bagaimana mengirim sesuatu? Kita akan kirim npm ini ke view mahasiswa, ya. Bagaimana ngirimnya? Kita coba gunakan metode get. Nah, ini caranya. Nah, karena supaya kelihatan dalam satu jendela ya, saya coba ke bawahkan. Nah, di sini saya coba tambahkan perintah seperti ini. Tanda tanya data sama dengan misalkan oke. Oke, saya tulis dua kali ya. Oke, oke. Terus saya simpan. Kemudian di sini saya tambahkan variabel untuk menerima kiriman tadi. Ini bisa dipastikan metodenya get ya. Kalau ada penulisan di URL seperti ini, pasti metodenya adalah get. Saya tambahkan di sini variabel a misalkan atau variabel aa gitu ya. Sama dengan $_get. Nah, yang kita terima itu, nah ini nih, bukan oke-oke-nya tapi datanya ya.
Nah, di sini data. Nah, kita coba tampilkan echo dolar AA. Ya, ini kita blok saja supaya nggak membingungkan karena tadi hanya menguji saja kan. Setelah disimpan, ini refresh, saya klik 43005. Oke oke ya. Ini juga oke oke karena memang yang dikirimnya adalah, nah di sini oke oke ya. Sebenarnya, nah, perlu Anda pahami, metode penulisan URL di sini bisa juga berlaku sama seperti ini. Misalkan di sininya kita tulis begini ya. View mahasiswa titik PHP. Nah, di sininya kita bisakan dengan tanda tanya, kita tulis di sini data sama dengan misalkan A gitu ya, yang banyak nih. Terus saya enter. Maka kan muncul di sini di view mahasiswa. Jadi ketika menulis URL manual di sini atau di sini pun hasilnya akan sama, dan itu bisa dipastikan metode yang berjalan adalah metode get. Oke, itu proses pengiriman datanya. Nah, berikutnya apa yang akan kita kirim ke file view mahasiswa ini? Nah, yang akan kita kirim adalah primary key dari sebuah tabel. Karena kebetulan di sini tabel mahasiswa, makanya akan kita kirim adalah NVM yang ini ya. Kita coba copy. Nah, si oke ini saya ganti dengan NPM. Ya, sekarang saya simpan lagi, saya coba refresh. 43005 yang dikirim 43005. 43002 43002 gitu ya. Kalau sudah seperti ini, logika kita akan jalan secara otomatis bahwa oh ini primary key sudah bisa dikirim. Berarti di file view mahasiswa kita bisa melakukan proses mutakhir data yang npm-nya adalah AA. Itu ya, where atau bahasa query-nya itu adalah mutakhir where npm-nya adalah AA yang ini. Gitu ya. Oke, sampai di sini kita coba seragamkan dulu. Untuk yang genap juga kita tinggal copy paste saja. Sebenarnya yang ini kita copy, yang genap tadi pas npm-nya kita timpa saja. Ini kita blok, kita ganti. Nah, seperti ini ya, supaya berlaku sama. Kita simpan. Ini refresh, jadi semuanya bisa mengirim data sekarang. Langkah selanjutnya adalah karena kita sudah tahu bahwa kiriman data sudah bisa nyampe ke view mahasiswa ini kita hapus. Nah, kita akan membuat query untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan primary key $AA yang ini ya. Pertama, kita di sini akan buat perintah untuk menyambungkan ke file koneksi, yaitu include di sini koneksi titik php. Terus di sini kita perintahnya adalah berarti select bintang rom mahasiswa where npm sama dengan $AA ya. Nah, berikutnya misalkan view sama dengan mysqli query, ini $koneksi key. Nah, langkah selanjutnya kita di sini buat variabel data MHS misalkan ya, sama dengan mysqli page array. Nah, apa yang kita ambil? Yang $view yang ini. Itu ya. Nah, nanti si datanya itu akan kita tampilkan di kerangka tabel. Kita buat dulu kerangka tabel.
Di sini seperti biasa tabel ya. Ini kita simpan ke bawah penutupnya nanti. Nah, kerangka tabelnya seperti ini. Supaya rapih ya. Nah, di sini kita buat TR misalkan TD. Sini saya tambahkan call span sama dengan 2. Di sini tambahkan misalkan H3. Di sini data MHS. Berikutnya saya tambahkan lagi di sini Nah, di sini yang pertama kita tambahkan npm ya, supaya terlihat di jendelanya, karena kalau ke pinggir nggak terlalu terlihat nanti. npm yang di sini berarti td. Nah, input type sama dengan teks. Value-nya, nah kita beri value-nya adalah ini nih, data MHS. Data MHS. Nah, mudah-mudahan masih terlihat. Di sini kita tambahkan npm. Nah, kita akan coba dulu 2 ya. Nah, ini kita coba kopikan ke bawah. Yang ini adalah nama. Di sini berarti adalah nama, sesuai dengan fieldnya. Saya simpan. Nah, sekarang kita coba refresh di sini. Nah, kita coba klik 4305. Nah, di sini ada npm, di sini ada nama mahasiswanya adalah baru. Masih ada yang salah tadi ya, kita coba perbaiki. Ini adalah Anda. Yang jelas ini sesuai dengan data yang diklik. Cuma tadi kalau dilihat, nah di sini ada garis miring TD. Pasti ada kode yang salah di bagian ini. Kita cek. Oh, ternyata di sini belum ada penutupnya yang input. Nah, kita coba tutup. Nah, ini tutup, ini juga kita tutup. Kita simpan ulang. Nah, udah hilang ya. Cuma yang jadi masalah, ketika saya klik ini, harusnya kan baru lagi, yang muncul malah baru saja. Sama untuk yang ini juga. Ketika systemic horizon, yang muncul systemic saja. Ini adalah pengaruh dari string. Ya, karena ketika tanpa penutup string, itu akan dibacanya hanya kata yang awal saja. Jadi dianggapnya hanya satu kata stringnya. Apabila mengalami hal tersebut, maka yang harus kita perhatikan adalah pada bagian ini. Di value yang ini, kita tambahkan penutup string. Ya. Sebenarnya kan di HTML itu kan value itu boleh pakai kutip, boleh enggak ya. Cuma kalau ini sifatnya menjadi wajib, karena kalau nggak pakai kutip nanti stringnya akan hilang. Kalau di npm ini nggak masalah, karena dia kan hanya satu kata. Oke, sekarang saya simpan, refresh. Nah, masuk ke sini. npm 43002 Andara Andini. Nah, di sini misalkan ada systemic horizon juga akan komplit. Gitu ya. Untuk yang lainnya ini akan sama, Oke. Untuk prodi dan kelas, nah agar sama, kita bisa ngambil dari form mahasiswa ya. Nah, kita coba ambil. Nah, di form mahasiswa itu kita punya prodi dan kelas. Nah, yang ini nih, kita ambil saja. Kita ambil ke view mahasiswa lagi. Nah, sekarang kita coba rapikan. Nah, sekarang kita setelah disimpan, nah kita coba refresh lagi di sini, kita cek. Nah, udah muncul kan prodi kelasnya, supaya nggak terlalu capek ngetik lah gitu. Nah, sebenarnya ada masalah juga. Ini kan dia prodinya SI yang baru lagi, tapi ketika diklik
prodinya informatika karena default ya ke sini. Nanti kita harus setting berdasarkan field. Ini juga sama, kelasnya malam malah jadinya pagi defaultnya. Nah, bagaimana caranya supaya ini sesuai dengan isi field ya? Nah, sekarang kita ada beberapa trik sebenarnya. Tapi sebelum ke trik tersebut, nah kita coba membuat tombol dulu. Maksud saya yang tadi satu klik npm ini akan masuk ke form yang di dalamnya itu ada mutakhir dan hapus sekaligus. Kita tambahkan di sini tr td call span sama dengan 2. Di sini input type sama dengan submit. Value-nya di sini mutakhirkan. Kalau yang ini, yang kedua sama juga submit, tapi value-nya adalah hapus. Oh iya, dua tombol ini name-nya sama, kita beri nama sama, name-nya adalah tombol. Kemudian kita cek lagi di sini. Nah, ada tombol mutakhir dan hapus, ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu masalah yang ini supaya si prodinya ini sesuai dengan isi dari database, ya, isi dari fieldnya gitu. Nah, di sini kita ada beberapa trik. Jadi, logikanya yang akan berubah itu isi fieldnya, isi opsinya, mohon maaf, sesuai akan disesuaikan dengan field. Nanti kita akan buat pencabangan jika isi dari fieldnya itu adalah if, maka yang diselected adalah yang ini. Sebaliknya, jika isi fieldnya adalah si, maka yang diselected yang ini, ya. Oke, kita coba. Ini harus kita tutup dulu. Ini kan tadi ada pembukanya echo yang ini, kita tutup di sini. Karena yang akan kita olah adalah isi opsinya. Kita tutup stringnya, ya. Di sini kita buka lagi. Nah, supaya sama ke yang tadi kan. Oke. Nah, ini kita coba buka tulis pencabangan. Jika apa, maka apa. Else, apa yang akan terjadi. Oke ya. Nah, jika isi fieldnya if, nah berarti jika, nah ini kita ambil di sini aja. Jika isi data mahasiswa prodi sama dengan 2 kali karena komparasi if, maka yang akan dilakukan ini. Ini saya coba cut, tambahkan echo, copy paste yang tadi. Yang pembeda hanya ini saja sebenarnya. Nah, selected. Maaf, selected. Nah, berarti jika isinya SI, maka yang selectednya pindah ke bawah, ke SI. Gitu ya. Sekarang saya simpan. Nah, sekarang kita coba refresh lagi. Di sini kita cek baru lagi. Nah, dia akan tersorotnya adalah SI. Nah, ini masih pagi karena belum kita atur. Gitu ya. Kalau misalkan ini kan IF semua. Gitu ya. Nah, ini berlaku sama untuk yang kelas. Nah, berarti kita tinggal blok dulu yang di sininya. Nah, di sini kita tambahkan lagi echo. Berikutnya kita tambahkan lagi di sini if. Ya. If apa jika apa yang akan terjadi, else. Nah, gini sama dengan yang tadi ya. Maka di sini echo kita cut yang ini. Oke, yang ini berarti selected yang awal ya. Selected. Nah, else maka selectednya yang malam. Ini pindahkan ke sini. Nah, if-nya apa?
tinggal copy saja di sini. Berarti bukan prodi, tapi if kelas. If kelas sama dengan malam atau M, maka yang selected, ini berarti pagi ya. Jika kelas sama dengan pagi, maka yang diselected adalah pagi. Kita coba refresh. Ini kita cek yang malam. Di sininya, oh ini masih pagi ya. Oh ini ada yang salah nih. Value M selected. Nah, kita coba refresh. Back, kita refresh. Ini kelas malam. Di sini malam. Di sini kelasnya pagi, pagi. Gitu ya. Nah, ada beberapa trik tambahan. Nah, sekarang bagaimana caranya mau memutakhirkan data? Nah, ini dua-duanya submit. Dua-duanya name-nya sama tombol, ya. Nah, ini akan kita kirim menggunakan form. Sebelum tabel ini akan saya tambahkan form echo supaya tombol tadi itu jalan ya. Tombol submit, karena ini ketika diklik masih belum jalan walaupun submit. Ya. Kita tambahkan dulu form name di sini fmhs. Nah, kita tambahkan action. Action sama dengan misalkan kalau tadi kan view MHS, di sini misalkan proses view MHS titik PHP. Metodenya get. Kemudian si menu to form ini kita pindahkan ke bawah, kita cut, kita pindahkan ke yang paling bawah setelah tabel ya. Sekarang kita simpan. Form ini actionnya adalah ke proses view MHS. Berarti kita harus buat file baru. Nama filenya yang ini kita copy supaya sama. Nah, kita buat file baru, terus simpan. Nah, nama filenya ini. Proses view MHS. Kita simpan. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan dengan proses view MHS ini? Nah, kita akan mengirim pertama-tama, sebenarnya yang akan kita kirim semuanya. Ini akan kita kirim nih. Akan kita kirim. Nah, cuma yang pertama kita lakukan pengecekan adalah tombol ini. Jika tombol yang dikirim mutakhir, maka lakukan proses update. Jika yang dikirimnya adalah hapus, maka lakukan proses delete. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Kita tangkap dulu berarti pesan dari tombol. Ini kita hapus karena ngambil aja tadi sedikit. Nah, kita akan ambil isi dari tombol ya. Pertama, kita buat variabel. Misalkan periksa adalah dollar underscore, karena tadi kita metodenya post. Kita periksa isi dari tombol. Nah, selanjutnya kita cek jika isi dari periksa adalah mutakhirkan sesuai dengan value yang ini. Nah, ini nih value yang ini saya misalkan copy saja supaya sama. Jika isinya adalah mutakhirkan, maka lakukan proses hapus. Else, berarti selain hanya ada dua, di sana kan hanya ada dua kiriman, berarti yang else-nya otomatis hapus. Di sini misalkan echo proses mutakhir. Ini saya copy. Di sini proses hapus. Simpan. Oke. Sekarang saya coba kembali lagi, saya refresh.
klik P30005, saya klik mutakhirkan. Di sini proses hapus. Oh, nah, kita nanti cek ya. Kok diklik mutakhirkan prosesnya hapus. Diklik hapus, proses hapus udah benar. Tapi diklik mutakhirkan, prosesnya hapus. Jadi kebaca dua-duanya ke sini. Nah, kita cek ada apa sebenarnya ini ya. Jadi dua-duanya malah ke proses eh, hapus. Gitu. Kita cek kesalahannya ada di mana. Nah, kalau kita cek berarti else. Ini jika benar nih ke sini. Jika mutakhirnya benar, jika periksa ini statusnya benar, maka larinya ke sini. Berarti dua-duanya lari ke salah. Berarti ada kesalahan di sini nih. Nah, kalau kita cek, nah di sini nih kita ketemu. Pos ini kecil. Harusnya di sini mutlak karena keyword di sini harus besar semua. Kita cek lagi. Kita refresh, mutakhirkan. Oh, masih hapus. Sebentar. Refreshnya dari awal. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Mudah-mudahan bisa langsung selesai permasalahannya. Kita cek refresh, klik baru lagi. Klik mutakhirkan. Oh, ternyata masih proses hapus. Berarti masih ada yang salah di sini. Tadi kan tulisannya kecil di sini pos. Nah, kita cek. Kan untuk mengeceknya itu kalau di sini pos, kirimannya juga harus pos, begitu ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini ternyata masih proses hapus. Nah, kita harus memastikan apakah benar ini yang dikirimnya adalah mutakhirkan dan hapus. Kita sebenarnya bisa mengecek ya ke file sebelumnya. Kita cek. Nah, kalau kita lihat ternyata metode di sini adalah get. Di sini kita menggunakan post, berarti ada kesalahan. Ya, kita coba ganti di sini dengan post. Kita simpan. Nah, kita di sini sudah post. Nah, kita back. Nah, ini bermanfaat ketika nanti menemukan hal yang sama kesalahannya ya. Kita klik mutakhirkan, proses mutakhir. Hapus, proses hapus. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita memutakhirkan data dengan query. Ya. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan untuk menyambungkan ke koneksi ya. Include di sini koneksi PHP. Berikutnya di query di proses mutakhir kita akan lakukan proses mutakhirkan. Ini bisa kita hapus. Berarti kita bisa menambahkan query untuk melakukan proses mutakhir ya. Nah, perintahnya di sini kita bisa melakukan update mahasiswa. Nah, oh iya, yang hanya kita yang izinkan update itu hanya selain primary key ya. Kalau primary key salah sebaiknya dihapus. Karena kalau primary key bisa dimutakhirkan akan berimbas ke tabel yang terrelasi ke tabel tersebut. Ya, bayangkan kalau misalkan 435 43005 ini kita mutakhirkan menjadi 43005 gitu kan. Maka yang terrelasi ke tabel ini misalkan tabel nilai 43005 itu akan bermasalah. Ya, makanya ini kita tadi lupa kita read only ya. Pada bagian yang ini nih. Yang npm kita jadikan read only. Nah, kita simpan supaya tidak bisa dimutakhirkan ya. Nah, update mahasiswa misalkan set di sini nama sama dengan diisi oleh apa? Di sini berarti prodi diisi oleh apa nanti ya disesuaikan. Kelas diisi juga dengan apa di sini. Nah, di sini nanti apa isinya? Koma. Nah, begitu ya. Where. Nah, di sini bukan koma, maaf. Where npm sama dengan nanti ada kiriman apa yang dikirimnya, ya. Nah, langkah berikutnya kita akan mengirim datanya, ya. Mengirim data
Yang ini npm nama prodi kelas. Nah, sebelum mengirim data, kita harus memberi nama dulu dari masing-masing elemen ini. Nah, kita beri nama, misalkan yang pertama kita beri nama di sini input tipe tag, name-nya untuk yang npm misalkan tnpm. Yang ini misalkan t nama. Yang ini sudah diberi nama ternyata t prodi, yang di sini berarti t kelas. Kita simpan. Nah, kita terima kirimannya. Misalkan di sini npm sama dengan $_post. Nah, kita buat kerangkaannya dulu supaya nanti kita bisa copy paste. Nah, npm diisi oleh tnpm. Nah, di sini nama diisi oleh t nama, prodi diisi oleh t prodi, dan di sini kelas diisi oleh t kelas. Nah, kita juga bisa merapikan ini ya, nggak wajib sih, cuma kalau saya membiasakan dirapikan, oke, supaya terlihat lurus. Nah, berarti nama diisi oleh $nama ini ya, bukan t nama tapi $nama. Saya copy. Yang ini berarti prodi. Ini ada kelebihan p. Kelas diisi oleh $kelas. Where npm adalah $npm. Gitu. Nah, sekarang kita simpan. Kita coba mutakhirkan. Back dulu, refresh. Saya akan mutakhirkan misalkan yang kedua. 43001 nama Anda Andoro, misalkan A-nya saya tambahkan panjang, Anda Andoro. Prodinya menjadi SI, kelasnya menjadi malam. Kita coba mutakhirkan. Masih ngeblank ya. Kita coba back dulu karena belum ada fasilitas kesananya. Nah, oh masih belum terlihat mutakhir. Kenapa belum terlihat mutakhir? Kenapa? Nah, di sini query-nya belum kita buat, lupa tadi. Kita baru membuat string query-nya. Perintah update-nya belum. Berarti di sini key mohon maaf, di sini $key update sama dengan mysqli query jangan lupa di sini koneksi, di sini $key. Nah, kita langsung juga di sini supaya nanti nggak bingung, supaya back ke sini lagi gitu ya. Kita tambahkan perintah JavaScript. Echo sini misalkan script window location sama dengan kembali ke lihat mahasiswa. Nah, ini dijalankan harus ada prasyarat dulu, berarti jika berhasil diupdate ya. Nah, kita tadi tambahkan di sini jika, nah, key update-nya jika ini berarti berjalan. Jika key update, maka lakukan ini. Echo ke else, tampilkan pesan, masih sama JavaScript. Tampilkan pesan dulu di sini. Sebelum kelihatan mahasiswa, ada pesan dulu, alert data gagal dimutakhirkan. Atau ini juga supaya ada gambaran ke pengguna, kita tambahkan juga di sini. Berarti data
Berhasil. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Misalkan yang Anda Andoro kita kembali tadi. A-nya saya panjangkan. Prodinya ke SI. Kelasnya malam. Kita mutakhirkan. Data berhasil dimutakhirkan. Wah, ini jadi masalah nih. Namanya jadi hilang, tapi jangan khawatir. Ininya udah benar, SI malam. Cuma ini jadi hilang, ya. Kita cek lagi. Kalau terjadi seperti ini, ada kemungkinan variabel namanya bermasalah. Kita cek ya. Kita di sini nama itu tadinya adalah dari T nama. Kita cek T nama. Oh, di sini ada salah penulisan nih. Kita belum pakai name. Name sama dengan T nama. Oke ya, kita cek lagi. Kita coba mutakhirkan. Tadi kan Anda gitu kan. Oke, kita mutakhirkan. Data berhasil. Nah, sekarang sudah bisa. Oke ya. Itu mungkin materi memutakhirkan data melalui primary key yang diklik. Nah, sedangkan untuk fasilitas mutakhir data dengan menambahkan kolom tambahan, misalkan kolom proses, di sini ada misalkan icon edit dan icon delete. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Nah, untuk sesi sekarang mungkin sedikit-sedikit aja dulu, Anda bisa mencoba terlebih dahulu. Kalau ada error kayak tadi jangan khawatir, kita bisa diskusi atau bisa menyelesaikan permasalahan karena memang ketika kita mengetik program tidak mungkin langsung bebas dari kesalahan. Itu aja mungkin untuk sesi mutakhir yang pertama. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.